Perkenalkan Lur, nama saya Icang. Dengan coach hari ini, aku di matamu itu kayak butiran rinso anti noda. Sekali kucek, langsung hilang. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalur film asal Jerman punya bergenre thriller yang berjudul Trang Lock-in tahun 2023. Aku suka banget sama film-film kayak gini Lur. Kalian wajib nonton sampai habis pokoknya. Bercerita tentang seorang wanita yang terbangun dari pingsannya dan sudah berada di bagasi mobil penculik. Wanita ini pun bingung apa yang sebenarnya terjadi. Perutnya terluka parah, kakinya tidak bisa digerakkan, dan entah kemana dia akan dibawa. Sampai akhirnya perlahan-lahan dia mencari bantuan, dan fakta demi fakta pun mulai terkuak. Seperti apakah kengerian film satu ini? Langsung aja kita ke request pertanyaan milik Kitty dari dulurku Akria Riva ya, Cak. Katanya Jakarta itu keras, kenapa nggak di Presto aja? Wah, nggak dong, nggak gitu dong konsepnya dong. Kalau Anda keras kepala, berarti bisa dong saya Presto kepala Anda. Mau nggak sekejakan? Pada suatu malam, seorang wanita bernama Malina terbangun dari pingsannya, dan betapa terkejutnya dia sudah berada di bagasi yang terbuka serta kakinya tidak bisa digerakkan. Malina pun berusaha mengintip keluar dan dia melihat kantong plastik berisi barang-barang miliknya. Juga seorang pria yang menculiknya berjalan di kejauhan, sebut saja dia Paijo Lur. Tak lama kemudian handphonenya di dalam plastik berdering. Malina pun segera mengambilnya lalu berpura-pura masih pingsan sebelum Paijo datang menghampirinya. Setelah itu Paijo pun membuang barang-barang di plastik, menenggak sedikit hammer, lalu bagasi pun ditutup. Ini film menarik banget Lur, jadi ente harus fokus panjang film, oke? Malina pun dibawa pergi entah kemana, dan dia langsung menelpon tunangannya bernama Eno. Namun karena telepon tidak diangkat, melalui pesan suara Malina meminta Eno menjawab teleponnya karena dia butuh pertolongan. Tepat setelah itu Malina pun terkejut karena di dalam bagasi terdapat kupluk abu-abu yang sering dipakai oleh Eno, dan mungkin saja Eno telah dicelakai oleh Paijo. Tak lama kemudian kakaknya yang sedang hamil bernama Mone menelpon. Saat itu Mone dengan bahagianya membicarakan tentang bayi di kandungannya dan sedang sibuk beli cireng karena lagi ngidam. Begitu Malina meminta pertolongan agar Mone menelpon polisi karena dia sedang diculik dan berada di dalam bagasi mobil. Mone pun menganggap adiknya itu hanya guyonan dan merusak momen-momen bahagianya. Juga mengatakan bahwa Malina dan tunangannya Eno ingin menjadi pusat perhatian saja. Karena dirasa tidak akan membantu, Malina pun langsung mencoba telepon darurat, namun sayang tiba-tiba sinyalnya hilang. Ruf sofort die Polizei, ich steck richtig. Okay, Marlena, nicht aus diesem schönen Moment wieder Drama um dich und deinen komischen Macker. Wer entführt? Ich bin in einem Kofferraum gefangen. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier reingekommen bin. Malina yang semakin panik pun mencoba membuka bagasi, tapi of-course pintu tertutup rapat ya kan. Lalu dia mengecek kakinya dengan flash HP, yang anehnya tidak ada patah tulang, namun masih belum bisa digerakkan. Setelah itu Malina melihat gambar di tangannya seperti angka 6 Romawi, juga menemukan kamera GoPro miliknya yang tergeletak di sudut bagasi. Malina pun mengecek video-video rekamannya dan usut punya usut Lur. Ternyata Malina berencana kabur dari rumah bersama tunangannya Eno ke Amerika Selatan karena tidak betah dengan keluarganya. Saat itu mereka mencari tumpangan untuk ke bandara Frankfurt, Jerman. Sampai akhirnya datanglah Paijo, yang siapa sangka Eno dihajar hingga pingsan, sedangkan Malina yang sudah di dalam mobil dan tidak bisa keluar, diam-diam merekam dari GoPro-nya yang ditaruh di saku jaket. Terlihat Paijo yang menodongkan pistolnya ke arah Malina, juga memaksanya untuk meminum sebotol air putih. Karena begitu takut dibunuh, dengan terpaksa Malina pun meminum air tersebut yang langsung membuatnya pingsan. Ketika Paijo memindahkan Malina ke bagasi, terlihat cukup jelas wajah dari Paijo yang langsung difoto oleh Malina.
Untungnya lampu bagasi bisa menyala saat dipukul-pukul oleh Malina. Setelah itu Mone mengirimkan artikel cara keluar dari bagasi dan dia masih menganggap Malina hanya bercanda, lur. Malina pun mengirim voice note untuk segera menghubungi polisi karena dia benar-benar diculik. Juga Sherlock posisinya sekarang, namun sayang sinyal masih mati. Malina pun lanjut membaca artikel tersebut yang kurang lebih isinya kayak gini, lur. Pertama, yang bisa dicoba adalah mengotak-atik kunci dari dalam agar bagasi terbuka. Dan cara kedua adalah mendorong lampu belakang mobil agar orang yang terjebak bisa berteriak meminta bantuan. Namun kedua cara tersebut sangat sulit dilakukan oleh Malina. Selain itu Malina harus tetap tenang dan bernafas dengan teratur agar tidak mati di dalam bagasi yang begitu sempit. Alhamdulillahnya sinyal pun kembali muncul dan bapaknya Malina yang bernama Charles sempat menelpon. Akan tetapi Malina langsung mematikannya karena prioritas utama adalah menelpon nomor darurat kepolisian, ya kan? Malina menceritakan semua kondisinya saat ini, bahwa dia terluka dan sedang di dalam bagasi karena diculik oleh seseorang. Kemungkinan penculik telah membiusnya dan membuat seluruh kakinya mati rasa. Malina juga memberitai nama lengkapnya beserta identitas tunangannya Eno yang entah bagaimana nasibnya. Juga ciri-ciri mobil tersebut yang sepertinya berwarna hijau tua dan spion kanannya hilang. Juga wajah si penculik yang sudah difotonya. Mbak call center kepolisian bernama Elisa pun mengatakan bahwa kepolisian tidak bisa melacak HP Malina karena di lokasinya sekarang yang hanya bisa dilacak adalah menara-menara seluler di sekitar saja. Malina pun segera mengecek Google Map yang agak ngelek-ngelek, lur, dan hanya bisa memberitahu dia berada di daerah Obre. Und Enno ist dein Freund? Mein Verlobter, Enno Bettgeburt. Das Ding ist Seitenspiegel ist ab. Muss ich nicht, ich habe sein Gesicht erfunden. Sind die Kollegen in der Lage, den Mann zu identifizieren? Obere Ilz. Das ist ein Riesengebiet. Versuch mir mehr Infos. Karena Charles masih terus menelpon, Malina pun menghold panggilannya dengan Mbak Elisa dan mengangkat telepon ayahnya. Charles mengatakan jika ada seseorang yang meng-SMS-nya dengan nomor tak dikenal dan meminta uang tebusan 250.000 euro atau sekitar 4 miliar rupiah, lur, karena Malina telah diculik. Charles sempat curiga dengan keluarga Gabriel yang memang bermasalah dengan keluarga mereka, dan mungkin saja keluarga Gabriela yang menyewa Paijo untuk menculik Malina. Akan tetapi Malina yakin jika pelakunya bukanlah keluarga Gabriel. Lalu dia mengirimkan foto si penculik Paijo ke ayahnya agar bisa dilaporkan ke polisi. Namun Charles mengatakan dia tidak bisa melapor ke polisi karena Paijo mengancam akan membunuh Malina jika Charles berani melaporkannya ke polisi. Sampai akhirnya Malina mematikan kedua panggilan tersebut karena dia merasa sakit yang begitu sangat di perutnya yang ternyata. Da will jemand von mir 2 Euro. Was ist hier eigentlich los, verdammt? Meld dich damit sofort bei der Polizei. Glaubst du, das sind die? Nein, ich Soll, wenn ich dich doch mal leben wiedersehen will. Ya, terdapat robekan sangat-sangat dalam di perut kirinya, lur. Dan terlihat ada staples-staples jahitan medis di sekitar lukanya. Atau dengan kata lain sebelumnya Malina telah dioperasi. Malina pun mencoba mencari sesuatu di kotak yang dia temukan. Namun di dalamnya hanya terdapat korek api saja. Hingga akhirnya Malina pun pingsan. Saat terbangun, Malina menemukan botol alkohol milik Paijo. Dia pun meminumnya agar bisa tenang, lalu membuka sedikit celananya perlahan-lahan, mencopot sepatu dan mengambil kaos kakinya, menekan lukanya dengan kaos kaki tersebut dan menggerojoknya dengan hammer. Itu, aduh, sakitnya pasti. Naudzubillah itu, lur. Untungnya teriakan Malina tidak terdengar Paijo. Dan saat itu Malina mendengar Paijo yang sedang menelpon seseorang, di mana Paijo sempat membahas tentang ginjal sebelah kiri dan akan sampai di lokasi tujuan sekitar jam 4:30 pagi atau sekitar 1 jam lagi dari sekarang.
Saat mobil berjalan kembali, Malina pun akan menjahit lukanya berbekal ilmu kedokteran yang dia dapatkan saat kuliah sambil mendengarkan VN romantis dari Eno agar bisa lebih tenang. Jahit lukanya pakai apa, Lur? Pakai tali sepatu sebagai pengganti benang yang dimasukkan ke staples demi staples lalu dikunci dengan anting miliknya. Ich nochmal kurz melden. Ich fand's echt schön. Solange du zu mir hältst, dann... Setelah robekan luka dijahit, nomor tak dikenal pun menelpon yang ternyata itu adalah Elisa dari kepolisian. Malina mengatakan jika Paijo si penculik kemungkinan telah mengambil ginjal kirinya dan Malina yakin komplotan Paijo adalah penjual organ-organ manusia atau sejenisnya. Malina sudah pasrah dengan hidupnya dan menganggap polisi tidak akan bisa menyelamatkannya. Karena pukul 4:30 nanti Malina yakin akan dibunuh. Elisa pun segera melapor ke para polisi bahwa batas waktunya hanya sampai 4:30 pagi dan terus menyemangati Malina untuk tetap bertahan hidup, juga berjanji akan menyelamatkan dirinya. Tak lama kemudian tiba-tiba mobil pun berhenti dan setelah didengar baik-baik ternyata Paijo sedang mengisi bensin di Pertamini. Elisa pun meminta Malina teriak sekencang-kencangnya agar orang di sekitar bisa menolongnya. Tapi yang terjadi, Pass auf, wenn der Fahrer... Hilfe! Hilfe! Wenn ihr drin! But I like my journeys to be nice and quiet. ternyata yang membuka bagasi adalah Paijo dan tidak ada seorang pun pengunjung di pom bensin tersebut. Karena Elisa masih berbicara di telepon, Malina pun langsung berteriak-teriak agar Paijo tidak menyadarinya dan sambungan pun dimatikan. Sambil menunjuk gambar Romawi di tangan Malina, Paijo mengatakan bahwa gambar itu berarti dirinya memerlukan Malina hidup-hidup. Lalu Paijo pun menekan luka bekas operasinya, juga mengancam akan memotong lidah Malina jika dia masih berani berteriak. No one will hear you. You see this? This means I need you alive. Will you be quiet and live a little while longer? Don't make me cut out your tongue. Sebagai hukuman karena telah memberontak, Paijo pun memaju mundurkan mobilnya, juga menyetel musik hardcore keras-keras sampai kuping Malina pengang. Setelah itu masuklah SMS dari Eno yang mengatakan bahwa orang-orang jahat sedang mengawasinya dan meminta Malina untuk tetap bertahan. Kini Malina lumayan tenang karena seenggaknya tunangannya itu masih hidup ya kan. Lalu dia kembali menelpon nomor darurat untuk memberitahu Elisa bahwa Eno masih hidup dan kemungkinan Paijo memiliki komplotan yang sedang menahan Eno. Malina juga menjelaskan bahwa polisi bisa mencari Pertamini dengan botol Hammer milik Paijo yang sudah dibuang olehnya, di mana polisi bisa mengecek CCTV pom bensin itu, juga mengambil sidik jari Paijo dari botol tersebut. Lalu Elisa mengatakan bahwa dari radius menara seluler hanya ada 2 Pertamini di sekitar sana, dan itu menjadi petunjuk bagus bagi polisi yang sedang mengejar. Selain itu, ayah Malina yaitu Charles telah mengirimkan foto Paijo ke polisi. Dan Charles mengaku pernah melihat wajah Paijo di rumah sakit sekitar 1-2 minggu yang lalu. Dan Charles masih mencurigai keluarga Gabriela dalang di balik penculikan ini. Ich suche nach einer leeren Whiskyflasche am Boden. Die sind schon auf dem Weg. Die werden sich die halten ihn irgendwo fest. Der Fahrer und mindestens einer... Dein Vater hat uns jetzt das Foto aus deinem Bio. Der den Mann vor 1-2... Gabriels. Ja, wir verfolgen diese Spur. Malina pun mulai menceritakan siapa itu keluarga Gabriel. Jadi usut punya usut, Lur. Charles adalah pemilik rumah sakit dan Malina dulunya sempat bekerja di rumah sakit ayahnya itu. Saat itu Malina yang masih menjadi dokter baru dan kurang berpengalaman harus menangani operasi darurat salah seorang anak dari keluarga Gabriel. Kondisi gadis tersebut sangatlah kritis. Malina pun semaksimal mungkin untuk menyelamatkan nyawa gadis itu. Namun naas dia akhirnya meninggal karena operasinya gagal dan mengakibatkan gagal ginjal. Sejak saat itulah keluarga Gabriel begitu murka dengan Malina, bahkan ingin menuntutnya. Namun entah kenapa keluarga Gabriel tidak melanjutkan tuntutannya.
Sejak saat itulah Malina yang merasa bersalah memutuskan resign sebagai dokter di rumah sakit ayahnya. Malina juga menceritakan sedikit kisah pertemuannya dengan Eno sekitar 1,5 tahun lalu, yang saat itu masuk ke rumah sakit karena pingsan akibat terlalu banyak kobam saat pesta kantor. Kebetulan Malina lah yang merawatnya, lur. Eno pun jatuh cinta, mereka berkenalan dan singkat cerita akhirnya bertunangan. Apalagi Eno adalah sosok yang pintar menghadapi anak kecil dan sempat meminta 3 anak jika mereka telah menikah nanti. Namun sayang keluarga Malina tidak mendukung hubungan mereka. Setelah itu Elisa pun memerintahkan polisi untuk segera memblokade jalan dan anehnya tiba-tiba telepon terputus. Lalu Malina pun WA ke Eno agar dia segera menghubungi polisi dan berbicara dengan Elisa. Setelah dipikir-pikir, Malina baru teringat jika mobil pasti memiliki ruangan untuk menyimpan ban serep di bagasi. Dia pun membuka karpet di bawahnya, juga plat kayu di balik karpet tersebut. Yang jelas dengan sangat-sangat susah payah karena kondisinya sempit, ya kan? Ternyata di dalam sana ada sebuah dongkrak. Dan karena terlalu berat mengambil di posisi seperti itu, Malina pun hanya mendapatkan tongkat dongkraknya saja. Udah lumayan, ya kan, lur? Dengan tongkat tersebut Malina berhasil mencongkel plat besi lampu belakang mobil dan menghancurkan lampu tersebut. Hingga dia bisa melihat jalan yang saat itu sedang hujan deras. Sementara Paijo yang mendengar suara berisik kembali menyalakan musik, namun Malina sudah tidak takut lagi dengannya. Sampai akhirnya jalanan macet. Malina pun meminta bantuan ke seorang bapak-bapak di belakangnya. Akan tetapi Paijo yang curiga karena pria tersebut berjalan mendekat dan mengira dia adalah polisi, langsung ngatret menabraknya dan putar balik lawan arah, yang mengakibatkan kecelakaan mobil-mobil lainnya. Dan Paijo belum sadar jika Malina sudah membolongi lampu belakangnya. Setelah itu lampu belakang yang sudah dicopot tadi pun dipecahkan untuk penerangan di dalam bagasi. Malina mencoba menelpon nomor darurat lagi, namun nomor tersebut tidak ditemukan. Karena ternyata lur ya, Malina sudah melewati perbatasan dan berada di Republik Ceko. Pantas aja sebelumnya telepon tiba-tiba keputus, ya kan? Melihat itu jelas Malina sudah pasrah. Dia hanya bisa terdiam dan akhirnya tertidur. Nein, bitte nicht. Beberapa menit kemudian Malina pun terbangun karena HP-nya ditelepon. Di lain sisi efek bius di kaki Malina semakin menghilang dan mulai bisa digerakkan. Ternyata yang menelpon alhamdulillahnya adalah Elisa, yang untungnya berhasil menghubungi dengan nomor lain. Elisa tahu Malina kini sudah berada di Ceko dan mobil Paijo lah yang menyebabkan beberapa kecelakaan tadi. Dari kesaksian orang-orang di jalan, sayangnya mereka tidak bisa mengetahui plat nomor dengan jelas karena saat itu sedang hujan dan ingatan mereka teralihkan dengan kecelakaan yang terjadi. Ditambah lagi polisi yang akan mengecek CCTV Pertamini ternyata karyawannya baru dan tidak tahu cara mengakses servernya. Malina pun semakin geram karena situasi tidak memihaknya dan sebentar lagi dia akan dibunuh. Saking emosinya Malina membanting spion di dalam bagasi. Kacanya pun pecah dan enggak gitu dong. Kacanya pun pecah dan sebuah ide cemerlang terlintas di pikirannya, lur. Dengan kaca tersebut Malina mengeluarkannya ke lubang lampu untuk melihat plat nomor mobil Paijo. Dengan darahnya Malina menulis plat nomor tersebut di atap bagasi, yaitu OTC 417. OTC 417. Ich habe ihn.
Karena dari tadi telepon berdering, Malina yang mengira itu adalah Elisa langsung mengangkatnya dan memberitahu plat nomor tersebut. Namun ternyata itu adalah Eno, Lur. Betapa bahagianya Malina mengetahui Eno yang masih sehat walafiat dan bisa mendengar suaranya. Namun Eno seolah-olah berbicara dengan ayah Malina agar tidak dicurigai. Eno mengatakan jika Charles harus segera membayar uang tebusan agar Malina dan dirinya tidak dibunuh, tepatnya di jam 4:30 atau sekitar 30 menit lagi. Malina pun menenangkan tunangannya karena polisi sedang OTW mencari mereka. Lalu tiba-tiba terdengar bunyi klakson truk melintas yang bukan hanya terdengar secara langsung saja, tapi Malina juga mendengarnya dari telepon. Itu artinya Malina berpikiran bahwa Eno sedang disekap di kursi penumpang dan sedang dimanfaatkan oleh Paijo, Lur. Die Polizei kommt, die komme ich gleich hier rausholen. Versuchen Sie Akku zu sparen, damit man Sie kontaktieren kann. Und wenn Sie nicht bezahlen, bringen die uns um. Haben die dir was getan? Ja, sieht ganz so aus. Wenn Sie das Geld zahlen. Hören die dich gerade? Wir haben keine andere Chance. Malina pun meminta Eno untuk menarik perhatian orang-orang sekitar atau mungkin polisi yang lewat. Namun Eno yang masih seolah-olah teleponan dengan Charles mengatakan jika mereka pasti akan dibunuh ketika polisi menghentikan mobil Paijo. Wir haben nur noch eine halbe Stunde Zeit. Werden Sie Ihre Tochter zurückbekommen? Kannst du die Polizei auf uns aufmerksam? Herr Voss, denken Sie nicht einmal daran. Tak lama kemudian Elisa menelpon dan memberi kabar bahwa Charles sudah membayar uang tebusannya. Tapi sampai sekarang belum ada respon dari Paijo ataupun komplotannya. Elisa juga menjelaskan jika nomor yang meminta uang tebusan ke Charles menggunakan layanan online tanpa nama dan saat ini sedang dilacak oleh reserse kriminal. Maka dari itu polisi akan segera bertindak untuk memblokade jalan dan mencari mobil Paijo. Akan tetapi Malina yang tahu dirinya dan Eno akan dibunuh jika polisi berani menghentikan mobil Paijo, akhirnya tidak memberitahu plat nomor mobil yang sudah didapatkannya dan langsung mematikan sambungan telepon dengan Elisa. Setelah itu Malina pun mendengarkan pesan suara dari ayahnya Charles yang mengatakan bahwa Charles yakin pelakunya bukanlah keluarga Gabriel karena keluarga tersebut sudah disogok uang dalam jumlah banyak agar tidak menggugat kasus kematian anak gadis mereka dahulu demi menyelamatkan nama baik Malina. Laut Kripo wurde die SMS über einen Online-Dienst für anonyme Texte. Dein Vater hat bezahlt. Allerdings bisher leider noch. Du musst uns vertrauen. Straßensperren werden. Bitte, ihr müsst noch länger warten. Lisa, ich muss das nachsehen. Ich wollte nicht, dass du einer gleich mitfährt. Drecksäcken nämlich schon einmal, damit die Klage fallen. Nah, kalau memang bukan keluarga Gabriel, Lur, lantas siapakah dalang di balik ini semua, ya kan? Karena HP Malina mulai lowbat, dia pun mengeluarkan aplikasi-aplikasi yang sudah dibuka. Namun ketika Malina membuka WA, dia kembali melihat foto Paijo yang dikirim ke ayahnya dan terlihat sosok di belakangnya. Malina pun bersusah payah memutar badannya untuk mengambil kamera GoPro yang sebelumnya dia lempar ke ujung satunya. Lalu ketika dia mengecek ulang videonya, ya terlihat jelas Eno yang sedang menelpon. Kalau memang Eno disekap dan diancam oleh Paijo, Lur, nggak mungkin dong dia sesantai itu, ya kan? Tepat setelah itu Elisa pun menelpon dan memberitahu bahwa polisi sedang mengejar mobil Audi berwarna hijau tua karena jalan yang diblokade ternyata tidak dilewati. Lalu Malina pun bertanya apakah reserse kriminal sudah mendapatkan nomor telepon yang meminta tebusan. Oh iya udah, kata Elisa, Lur. Dan begitu nomornya disebutkan, betul tak lain tak bukan itu adalah nomor Eno, Lur. Kannst du sie mir geben? Bitte! Okay, Stelle bekommen. Ein dunkelgrüner Audi, die Kollegen sind gleich da. 3, 2. Ich glaube, ich verstehe den Verstand. Wah, sepaneng, bingung, kecewa, sedih, marah, semua campur aduk dirasakan oleh Malina. Karena ternyata tunangannya sendirilah dalang di balik kejadian ini.
Naasnya ternyata mobil yang dikejar polisi adalah mobil yang berbeda dan mobil Paijo berada di sebuah kapal feri untuk menyeberangi danau. Mengetahui fakta tersebut, Elisa pun emosi dengan para polisi dan mengatakan jika polisi pasti akan segera menyusulnya meskipun itu membutuhkan waktu. Elisa akan berusaha sekeras mungkin untuk menyelamatkan Malina karena jika Malina sampai tewas, Elisa tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Malina pun hanya tersenyum karena dia yakin tidak akan bisa diselamatkan dan telepon pun dimatikan. Quert einen See. Schnauzen rumfahren, das dauert etwas. Ich weiß. Wir sind auf einer Fähre. Verdammte Scheiße, Stegelecker. Okay, ich würde mir das nie verzeihen. Habe ich doch gesagt. Meinst du, das kann funktionieren? Das ist auch meine erste Entführung. Ich habe endlich verstanden, dass ich mich auf niemanden... Tak lama kemudian terdengar suara Paijo yang keluar dari mobil untuk nyebat sebentar. Lalu Malina pun WA ke Eno untuk mengatakan sejujur-jujurnya apa yang sebenarnya terjadi. Mumpung Paijo lagi keluar sebentar, Eno pun langsung menelpon Malina. Dia meminta maaf dan mulai menjelaskan semuanya. Jadi begini lur, tak jelasin pakai bahasaku sendiri aja lah ya biar enak ya. Si Eno Kacrut ini ternyata memiliki hutang yang sangat besar. Memang di awal pertemuannya dengan Malina, Eno benar-benar jatuh cinta kepadanya. Tapi begitu Eno mengetahui ayah Malina adalah pemilik rumah sakit yang kaya raya, dia pun bekerja sama dengan komplotan penjahatnya Paijo agar berpura-pura menculik mereka dan meminta uang tebusan ke Charles. Nah, yang jadi masalahnya kesepakatan di awal adalah setelah uang tebusan dikirim, uangnya akan dibagi-bagi ke komplotannya Paijo ya kan? Dan Malina langsung dilepaskan lur. Tapi siapa sangka ternyata komplotan Paijo adalah komplotan penjual organ-organ menungso dan semanusia-manusianya juga. Maka dari itu Eno juga terkejut ketika ginjal kiri Malina diambil. Dan nantinya Malina juga akan dijual entah dalam kondisi hidup ataupun mati. Setelah itu Malina mengatakan jika dia tahu cara mendapatkan uang lebih banyak lagi dari keluarganya. Dan Eno harus bisa membujuk Paijo agar melepaskannya. Namun Eno tidak bisa melakukan itu karena dia juga diancam akan dibunuh jika tidak menyerahkan Malina. Sangat-sangat miris sekali lur. Du darfst nicht glauben, dass ich das vorher wusste. Nein, ich habe dich wirklich gemocht. Ich hatte keinen anderen Ausweg. Ich brauchte halt das Geld. Dann hab ich halt ein paar miese Deals versucht. Ja, ich habe wieder freilassen, wenn ich denen die Kohle von deinem Vater gegeben habe. Ja, die sollte... Ich komme an den Treuhandfonds von meinem Vater. Du hast keine Ahnung, wie viel Geld... ...auszuliefern ist die einzige Chance für mich. Meski Malina berada dalam kesedihan, namun dia tetap berjuang untuk bertahan hidup. Malina pun akhirnya mengirimkan foto USG kakaknya Mone ke Eno dan mengaku-ngaku jika itu adalah bayi Eno di dalam kandungannya. Diserang psikologinya Eno ya kan lur, karena dia sangat ingin memiliki anak. Tepat setelah itu Eno pun langsung menelpon karena dia terkejut Malina telah mengandung. Malina mengatakan jika awalnya dia akan memberitahu kabar bahagia tersebut, namun sekarang Eno akan membunuh dirinya juga calon bayinya sendiri. Weißt du, wie sehr ich mir Kinder gewünscht habe? Wieso hast du nichts gesagt? Ich weiß, das ist ja kurz. Und trotzdem war ich nie glücklicher als in dem Moment, als ich es erfahren habe. Bist du dir sicher, dass du damit leben kannst, deinen eigenen Jungen umzubringen? Saat itu juga Eno mengatakan jika dia bisa memberi lebih banyak uang ke Paijo asalkan mereka berdua dilepaskan dan nanti Malina bisa meminta uang lagi ke ayahnya. Namun Paijo mengatakan jika itu sudah terlambat karena Malina sudah melihat wajahnya dan kesepakatannya sekarang Malina akan dijual. Eno pun terus memaksa agar mereka dilepaskan karena Malina sedang hamil. Tapi Paijo hanya menjawab, "Oh hamil ya, ya aku turut prihatin ya." Gitu doang lur. Emang Paijo ini manusia nggak ada adab. Eno pun hanya bisa menahan tangisnya karena teringat nasib Malina juga bayi mereka. Sampai akhirnya Eno melihat sebilah pisau di dekat kopling dan tentu dia berencana membunuh Paijo dengan pisau tersebut. Lalu yang terjadi? Malina pun bingung apa yang barusan terjadi. Lalu seseorang membuka pintu bagasi dan ternyata itu adalah Eno. Tapi tiba-tiba
You're some kind of couple. Enjoy your quality time together. Ternyata Pak Ijo masih hidup dan naasnya Eno yang juga dimasukkan ke bagasi akhirnya tewas. Malina terus menangis dan memohon agar Eno tetap hidup dan jangan meninggalkannya sendirian. Namun di saat bersamaan Malina juga sangat emosi atas apa yang dilakukan oleh Eno. Sampai akhirnya Malina menemukan pisau yang sudah dicolong oleh Eno. Itu artinya Eno tahu tidak akan bisa membunuh Pak Ijo. Yang tadi dilakukannya hanyalah penyerangan biasa dan setidaknya pisau tersebut bisa digunakan oleh Malina. 5 menit lagi sudah pukul 4:30 pagi. Malina yang emosi pun melemparkan cincin tunangannya ke ujung bagasi dan terdengar bunyi klinting-klinting cincin yang jatuh ke aspal, Lur. Malina yang tahu ada celah di mobil tersebut mendapatkan sebuah ide untuk membunuh Pak Ijo, meski itu juga bisa mengorbankan nyawanya, yaitu dengan menghancurkan ban mobil Pak Ijo. Dengan pisaunya Malina pun segera merobek penyambung plat kayu di bawahnya yang terbuat dari kulit, dan tepat di sebelah dongkrak terlihat lubang cukup besar. Sebelum melakukan aksi hidup dan mati tersebut, Malina pun merekam video dari GoPro untuk keluarganya. Malina mengatakan jika dia sangat senang akan memiliki ponakan pertama dari anaknya Mona. Juga mengungkapkan penyesalannya karena terlalu cinta buta dengan seorang pria hingga membuatnya lemah. Dan seharusnya Malina fokus melanjutkan karir sebagai dokter. Di akhir Malina berpesan bahwa yang dia alami bukanlah kesalahan Elisa dan dia sangat mencintai keluarganya. Setelah itu percobaan terakhir pun dilakukan. Dengan tongkat dongkrak, Malina akan memasukkannya tepat ke dalam pelek ban. Tentunya cara ini sangat susah karena laju mobil yang sangat cepat ya kan, dan juga butuh kekuatan ekstra. Sampai akhirnya mobil Pak Ijo pun masuk ke dalam laut dan air mulai membanjiri bagasi. Malina berusaha setenang mungkin mencari jalan keluar. Berkali-kali dia mengambil nafas dan di saat nafas yang terakhir, Malina menemukan pembatas antara bagasi dan jok belakang yang sudah longgar akibat kecelakaan tadi juga terkena air. Malina pun menendang sekuat-kuatnya dan alhamdulillahnya setelah jam demi jam yang begitu menegangkan, Malina pun berhasil masuk ke dalam mobil. Dan alhamdulillahnya juga Pak Ijo sudah tewas tenggelam. Mampus. Malina terus berenang melewati kaca depan yang sudah pecah sambil terus menahan nafasnya. Di saat yang sama mobil-mobil polisi pun berdatangan. Alah, telat Pak Pol. Dan akhirnya Buyar, gimana? Film Jerman satu ini asyik dan menarik ya kan, Lur? Minta plot twist kan? Nah ya ini, apa? Mau request apa lagi? Ayo komen yuk. Dan ingat Lur, janganlah Anda mencintai pasangan Anda 100%, apalagi belum menikah. Tolol memang anak-anak pacaran yang bucin ya, budak cinta dan buta cinta ini. Karena itu bukan hanya membutakan hati Anda, tapi juga pikiran Anda, Lur. Assalamualaikum.